Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Falaga Syarafina Bian. Kita akan membahas mengenai penyajian data yang ada pada Matematika kelas 7 semester 2. Kita pelajari bersama ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ada peta konsep, materi, dan juga kuis dari penyajian data. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai peta konsep dari penyajian data ini. Nah, dalam ilmu statistika ini, kita dapat mengumpulkan datanya. Selanjutnya, kita dapat menyajikan datanya dan juga kita dapat mengolah datanya. Nah, dalam menyajikan datanya ini dibagi dalam dua jenis, ada yang diagram dan juga adanya tabel. Dalam diagram sendiri terdapat diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Selanjutnya ini siapakah tokoh yang mempelajari dan mengembangkan ilmu statistika, yaitu Carl Pearson. Bisa kalian pelajari sendiri ya. Nah, dia ini mendirikan jurusan statistika terapan. Ya, selanjutnya dia mengembangkan ilmu statistika ini, memecahkan masalah, hati-hati dalam menjelaskan, serta dia mampu mengembangkan ilmu statistika hingga kita terapkan sampai saat ini. Selanjutnya kita akan mempelajari materi apa saja yang akan kita pelajari dalam menyajikan datanya ini. Yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu cara kita mengenal datanya. Ya, selanjutnya kita dapat menyajikan datanya dalam bentuk tabel. Kita dapat menyajikan datanya dalam bentuk diagram patang. Kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis, dan yang terakhir kita dapat menyampaikan dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama kita mengenal datanya dulu. Nah, untuk mengumpulkan datanya ini dapat kita lakukan beberapa cara seperti misalnya wawancara, kuesioner, atau observasi. Nah, sesuai kebutuhan. Dalam wawancara ini kita melakukan interview. Ya, kita menanyakan secara langsung kepada narasumber. Contohnya ini, seperti misalnya saat kita membutuhkan data mengenai keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat. Ya, maka kita dapat mewawancarainya di tiap keluarga itu untuk memperoleh data-data apa saja yang kita butuhkan. Oke. Selanjutnya, kita dapat mengumpulkan data dalam bentuk kuesioner. Nah, dalam bentuk kuesioner ini, kita dapat mengumpulkan data dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi, pertanyaan-pertanyaannya ini kita kumpulkan, biasanya kita sampaikan dalam bentuk kertas seperti itu ya. Ya. Nah, atau dalam bentuk online kalau saat ini, mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai, misalnya dari yang tidak disukai kepada seluruh warga yang ada di RT 5. Jadi seluruh warga ini kita berikan angket yang kita butuhkan. Selanjutnya itu kita dapat mengumpulkan data dalam bentuk observasi. Dalam bentuk observasi ini kita dapat mengamati suatu objek atau kejadian sehingga kita dapat memperoleh datanya ini. Misalnya ibu ini ingin mengamati tinggi badan dan juga berat badan kalian dalam satu kelas. Jadi ibu mengamatinya, setiap siswa mengamati tinggi badan dan juga berat badannya. Selanjutnya, kita dapat memperoleh datanya ini dibagi menjadi dua jenis, adanya data primer dan juga data sekunder. Kalau data primer ini kita perolehnya ini secara langsung. Misalnya tadi ibu mewawancarai warga RT 5, menanyakan acara yang disukai seperti itu, mengamati tinggi badan siswa dan juga berat badan siswa, kan ibu langsung menemui narasumbernya, langsung mengukur narasumbernya seperti itu. Ya, selanjutnya ada yang dinamakan sebagai data sekunder. Kalau data sekunder ini, ibu membutuhkan perantara lain, pihak ketiga untuk memperoleh datanya. Misalnya ini data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau satu kabupaten, jadi ibu membutuhkan Dinas Pendidikan Kota untuk memperoleh jumlah data siswanya seperti itu. Ya, ibu membutuhkan nilai kurs rupiah. Nah, ibu mendatangi Badan Pusat Statistik. Ibu membutuhkan pihak lain untuk memperoleh datanya ini. Nah, selanjutnya ini kita akan mempelajari mengenai cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Seperti misalnya ini, jadi tabel itu dibagi dalam 3 jenis juga. Ada baris kolom, ada tabel kontingensi, dan juga tabel distribusi frekuensi. Misalnya ini, tabel baris kolom ini, kalau tabel baris kolom, ya hanya ada satu kolom, namun terdiri dari beberapa baris. Misalnya seperti ini. Ya, jadi penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 hingga 2015. Ya, jadi ini ada beberapa baris. Ya,
hanya ada satu kolomnya seperti ini. Banyaknya mobil yang terjual di setiap tahunnya. Ya, ini tabel yang paling sederhana, tabel baris kolom. Selanjutnya itu ada yang dinamakan tabel kontingensi. Nah, kalau tabel kontingensi ini, ya, ini maka lebih dari satu kolom. Misalnya ini tabel kontingensi 3 kali 2, artinya ada 3 baris dan 2 kolom. Ya, misalnya seperti ini. Ya, di sini ada 2 kolom. Ya, ada jumlah siswa menurut jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya ini sebagai 2 kolomnya seperti itu. Ya, ini dibagi ada jenis kelamin dan ini dibagi dalam setiap kelasnya seperti itu. Ya, selanjutnya itu ada yang dinamakan sebagai tabel distribusi frekuensi. Kalau distribusi frekuensi, jadi kita membagikannya ini dalam beberapa rentang. Misalnya nilai ulangan siswa kelas 7B, jadi mulai dari 51 sampai 60, 61 sampai 70 kita bagi. Ya, seperti itu. Frekuensi nilai datanya ini sebanyak 5, sedangkan nilai 61 sampai 70 sebanyak 8. Ya, kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menyajikan data. Ya, cara menyajikan data tadi dalam bentuk diagram batang. Kalau menyajikan data dalam bentuk diagram batang ini lebih mempermudah dalam membaca datanya. Nah, seperti misalnya perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu seperti tadi misalnya penjualan mobil. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Misalnya ini nilai rata-rata PAT kelas 7. Nah, nilai PAT ini seperti ini, dapat kita jadikan diagram batang. Sebelum kita jadikan diagram batang, kita jadikan dulu tabelnya. Di sini ada beberapa nilai. Ya, jadi kita kelompokkan dulu nilai 70 ada 3 siswa. Nilai 75 ada 6 siswa. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir 6 ya. Seperti itu hingga nilai yang tertinggi adalah nilai 100 ada 3 siswa. Dengan jumlahnya berarti ada 40 siswa. Ya, 4 dikali 10. Selanjutnya mau kita jadikan dalam bentuk diagram batang. Untuk menjadikan diagram batangnya ini karena kita sudah memiliki tabelnya, maka kita sesuaikan. Ya, di sini ada sumbu X dan juga di sini ada sumbu Y. Nah, sumbu X-nya ini kita misalkan sebagai nilai siswanya. Sedangkan untuk sumbu Y-nya ini kita misalkan sebagai frekuensi atau banyaknya siswa yang memperoleh nilai tersebut. Seperti misalnya nilai 70 tadi ada berapa banyak siswa? Seperti itu. Nilai 70 tadi ada siswa. Oke, kita cocokkan ya dengan tabelnya. Ya, nilai 70 ada 3 siswa. Nilai 75 ada 6 siswa. Jadi lurus ya. Nilai 80 ada 7 siswa. Ya, ini mulai dari nilai yang terendah hingga nilai yang tertinggi. Semakin ke atas semakin tinggi. Bisa kita urutkan. Ya, atau bisa kita kelipatan 2 dengan jarak yang sama seperti ini. Selanjutnya ini apabila kita menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Ya, diagram garis ini biasanya kita gunakan apabila datanya itu berkesinambungan atau secara kontinu. Misalnya ini, ya, misalnya dalam bentuk dolar rupiah dari tahun 2015 yang disajikan dalam tabel berikut ini. Ya, ini mulai dari Januari sampai Desember pada tahun 2015 nilainya seperti ini kalau kita jadikan nilai rupiah. Nah, jadi kalau kita jadikan diagram garis dari tabel yang ada itu dapat kita jadikan ini nilai bulan Januari tadi nilainya berapa? 9.800. Bulan Februari dia mengalami peningkatan 9.900 hingga bulan Desember. Jadi berurutan ya di sini berkesinambungan mulai dari Januari hingga Desember. Ya, syaratnya diagram garis apabila dia ada berkesinambungan berurutan seperti itu. Selanjutnya kalau menyajikan data dalam bentuk ini menggunakan diagram lingkaran. Ya, bagian-bagian daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persentase dari keseluruhan. Misalnya ini apabila membuat diagram lingkaran ini ada contoh menyajikan data tentang ukuran sepatu siswa yang disajikan dalam tabel. Nah, ini tabel ukuran sepatu siswa mulai dari 33 hingga 39 dengan totalnya ada 24 siswa.
Jadi siswa berukuran 33 ada jumlah 2 siswa. Seperti itu ya, hingga 39 ada 3 siswa. Oke, kalau kita jadikan diagram lingkaran, maka kita kelompokkan terlebih dahulu. Ada 2 cara perhitungan dalam diagram lingkaran. Kita jadikan persentase terlebih dahulu tadi. Ya, untuk menjadikan persentasenya ini, ya, ini ada 2 siswa, ada 4 siswa, ada 3 siswa, hingga total ada 24 siswa dengan totalnya ini pasti 100%. Ya, jadi karena ada 2 siswa yang berukuran 33, 2/24 sebagai total siswanya dikali 100%, maka 8,33%. Sedangkan yang paling banyak ini misal berukuran 37 ada 6 siswa. Ya, jadi 6/24 dikali 100% sama dengan 25% siswa. 25% siswa berukuran sepatu 37. Ya. Cara yang kedua dapat kita menggunakan sudut pusat. Ya, dari lingkarannya, kalau tadi dalam bentuk persentase, kali ini kita jadikan 360 derajat karena satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Sama, hanya saja ini 2/24 karena ada 2 siswa per 24 secara jumlah siswa keseluruhan dikali satu lingkaran penuh 360 derajat. Seperti itu ya cara menyajikan diagram lingkaran dengan sudut pusat. Jadi, kalau misal kita mau menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran, kalau ini tadi menggunakan sudut pusat, jadi yang berukuran 33 ada 30 derajat, hingga yang tadi yang paling banyak, sebanyak ukuran 37 ada 25% atau 90 derajat. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita di sini ada beberapa soal yang dapat kalian kerjakan. Ya, di sini ada 10 soal, bisa kalian pelajari terlebih dahulu video pembelajaran dari Ibu dan kita bisa menyelesaikan soal-soalnya ini dan kalian kerjakan. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang tinggi badan siswa di kelasmu, ini ada observasi, angket, kuesioner, atau dokumentasi. Yang mana kira-kira? Selanjutnya untuk nomor 2, cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang paling disukai oleh tetanggamu adalah yang mana? Ini cara mengumpulkan datanya. Nah, ini jumlah siswa terbanyak ada di kelas mana? Berarti ini ada siswa laki-laki, ini ada siswa perempuan. Ya, ini termasuk dalam tabel kontingensi. Selanjutnya, ini juga selisih tertinggi siswa laki-laki dan perempuan. Jadi selisih antara siswa laki-laki dan perempuan yang paling banyak ada di kelas mana? Nah, ini apabila rata-rata nilai siswa adalah 72, ya, dari seluruh nilai ini rata-ratanya 72, maka yang ditanya banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 80 adalah, ini sudah pernah kalian pelajari ya saat SD. Nah, untuk soal yang nomor 6 seperti ini. Nah, di sini penurunan yang tinggi penjualan kendaraan di kota X terjadi pada bulan apa? Ya, penurunan tertinggi. Ya, jadi ini dari Januari ke Februari, atau Februari ke Maret, atau Maret ke April, atau bahkan April ke Mei. Yang penurunannya paling tinggi. Untuk soal nomor 7, besarnya uang saku seorang siswa dalam seminggu. Nah, ini kenaikan uang saku siswa terjadi pada hari mana yang mengalami kenaikan menurut kalian? Untuk soal nomor 8 ini ada diagram garis. Suhu badan Andi stabil terjadi pada hari apa? Nah, antara Senin ke Selasa apakah dia stabil? Ataukah Selasa ke Rabu, atau Rabu ke Kamis, ataukah Kamis ke Jumat? Selanjutnya, soal nomor 9, nih, diagram lingkaran berikut menunjukkan gambaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyaknya siswa yang gemar robotik ini. Ya, totalnya ada 200 siswa, berapa persenkah siswa? Berapa banyakkah siswa yang menggemari robotik? Tapi yang diketahui yang lainnya dalam bentuk persentase. Oke, soal yang terakhir ini, yang ditanya adalah siswa yang menyukai matematika. Ini dengan sudut ya. Ya, apabila totalnya ada 72 siswa. Oke, bisa kalian pelajari materi kali ini. Selamat mengikuti PAT. Semoga kalian sukses mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.